Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Novia Ardila dari SMK Kesehatan Pelita Insani, Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Di sini saya akan membawakan sebuah cerita monolog daerah Modong yang menceritakan tentang kisah seorang wanita pejuang. Terdengar suara jeritan para tawanan Belanda yang mengiba meminta pembebasan dengan suara yang pilu dan isak tangis yang tiada henti. Keluarkan aku dari sini. Keluarkan aku dari sini. Aku lapar. Mereka tidak ada yang mendengar. Mereka pura-pura tuli. Melihat tangisan itu, air mata itu, dan langitnya dikala mereka datang. Katakan padaku, apakah sanggup kita dipisahkan dari tanah tumpah darah yang kita cintai ini? Ketakutan jadi tombak kehancuran. Seandainya saja tidak ada yang berani maju. Entahlah sudah menjadi apa negeri kita ini. Mungkin sudah menjadi lautan darah para manusia yang dibunuh oleh makhluk-makhluk keji tersebut. Dulu sekali di masa yang sangat lampau, daerah yang tanahnya subur dan makmur, sungainya yang mengaliri emas, ladang, sawah, dan kebunnya yang subur, membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Namun, lambat laut, berita kemasyhuran negeri kita terdengar oleh negeri lain. Ada negara lain yang mencoba untuk memasuk dan berduyung-duyung ingin menjajah negeri kita, Indonesia ini. Awalnya mereka baik. Mereka datang melalui kapal. Indonesia menyambutnya dengan sangat baik. Namun sayang, seribu sayang. Negara Belanda yang masuk malah ingin menjajah negara kita. Namun dari itulah banyak seorang pejuang-pejuang yang tumbuh dari semua itu. Namun banyak juga yang tumbang. Banyak gadis-gadis yang disandra, dijadikan budak seks. Rakyat-rakyat kecil diminta upeti. Bila mereka tidak ingin memberikan upeti, mereka akan dibunuh, disandra, disakiti. Hal inilah pula yang menjadi semangat perjuangan seorang gadis kecil untuk membela bangsanya. Ketika gadis kecil itu mengetahui kabar bahwa ayah dan ibunya sudah meninggal di medan peperangan, hatinya pun begitu hancur.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Kami dari Tentara Indonesia mengabarkan bahwa ibu dan ayahmu sudah meninggal. Apa? Ibu dan ayahku? Ibu, apa yang terjadi? Ibu, ayah. Mulai dari detik itu dan hari itulah gadis kecil itu diangkat oleh komandan Indonesia. Dia dilatih, dijadikan pejuang untuk melawan bangsa Belanda. Tanpa terasa, waktu sudah berlalu sangat lama. Gadis kecil yang dulunya berumur 5 tahun, kini sudah beranjak dewasa. Menjadi gadis cantik jelita nan perkasa. Namanya adalah Kumala Sari. Dia sangat gemar menari dan latihan untuk peperangan. Karena dia yakin suatu saat nanti dia akan bisa dan mampu untuk menumpas kejahatan dari bangsa Belanda. Suatu ketika seorang gadis cantik itu yang bernama Kumalasari sedang menari dengan eloknya, datanglah seorang penjahat. Suatu hari Kumala sedang latihan tari bersama dengan rombongan-rombongan yang ikut latihan tari. Tiba-tiba, tanpa disadari, ada seorang dari prajurit-prajurit tentara Belanda yang mengintai Kumalasari. Siapa kalian? Mau apa kalian kesini? Hei gadis cantik, mengapa kau di sini? Kenapa kau tak ikut kami saja? Mau apa kalian kesini? Jangan mendekat. Sudahlah cantik, kau ikut kami saja. Kau bisa kami jadikan penari yang baik. Kami jadikan kau penari terkenal. Akan kami bawa kau ke Belanda. Tentu saja kau mau. Aku bilang jauh dari aku. Atau kalian bisa kubunuh satu-satu. Tapi karena mereka orang banyak,
dan teman-teman Kumalasari sudah meninggalkan tempat itu. Kumalasari ditinggal sendirian. Kumalasari tidak bisa melawan karena dia hanya sendirian. Akhirnya Kumalasari dibawa ke markas Belanda. Di markas Belanda itu Kumalasari disekap dan dijadikan tawanan. Siapa ini wanita cantik yang saya temui di sini? Hei prajurit, kau bawa dari mana wanita cantik ini? Tampaknya dia bukan wanita biasa. Hei, kamu pria tua bangka, diam! Lalu, jika kau tidak mau denganku, kau mau apa? Mau kau kubunuh seperti mereka? Dengan sekuat tenagaku, aku akan coba melawanmu. Aku akan membebaskan negaraku dari orang sepertimu. Ya, silahkan. Kau bisa melakukan semua yang kau inginkan. Sedangkan kau sekarang sudah kami sandra. Mau tidak mau, kau menikah denganku. Akhirnya, Kumalasari mencari bagaimana caranya agar dia bisa pergi dari sana. Ada satu ketika saat itu tiba. Semua orang sedang rapat. Kumalasari sendirian di tempat itu. Dia merasa suasana sudah aman. Dia mencari cara agar dia bisa keluar dari tempat itu. Dia pun keluar dari tempat itu dengan berlari. Untung saja, tidak ada satupun tentara-tentara Belanda yang melihat Kumalasari berlari. Di tengah-tengah perjalanan Kumalasari berjalan dan berlari. Dia menemui salah seorang tentara Indonesia. Wahai Kumalasari! Kumala! Ada apa kau berlari-lari seperti itu? Cepat sini! Aku tadi. Akhirnya Kumalasari diselamatkan. Kumalasari menceritakan semuanya. Bagaimana Kumalasari disekap, disandra oleh bangsa Belanda, dan bagaimana Kumalasari pergi dari sandraan itu. Dan akhirnya di hari itulah pula Kumalasari dan tentara-tentara lainnya menyerang bangsa Belanda. Mereka sudah tahu bagaimana caranya agar bangsa Belanda bisa kalah saat itu juga. Mereka mencuri bom dan senjata-senjata tentara Belanda. Mereka berhasil mencurinya. Kapal-kapal yang mereka bom semua. Semuanya pun rata dengan tanah. Asap-asap yang mengepul akibat bom itu membuat suasana begitu suram. Akhirnya mereka pun terbebas dari bangsa Belanda.
Indonesia sebebas dari bangsa Belanda dengan sekuat tenaga. Selesai. Terima kasih.